Santi, Santi. Pemirsa, sejarah singkat tentang Pelinggih Menjangan Seluang adalah kompilasi pada tahun 1001 Masehi ketika Empu Kuturan datang ke Bali karena diminta bantuan oleh Raja Bali Udayana Warmadewa kala itu. Beliau melihat demikian banyaknya sekte agama yang kala itu dapat memecah persatuan umat. Oleh sebab itu, Empu Kuturan berusaha untuk mempersatukan seluruh sekte agama tersebut dengan cara menyelenggarakan pertemuan atau pesamuhan agung di Desa Badulu yang lebih dikenal dengan Samuan Tiga saat ini. Pesamuan agung tersebut dihadiri oleh seluruh masyarakat Bali kompilasi, yaitu 1. Unsur masyarakat yang berasal dari Jawa dan beragama Siwa. 2. Unsur masyarakat yang beragama Buddha Mahayana, yakni Empu Kuturan dan para pengikutnya. 3. Unsur masyarakat Bali diwakili oleh 9 sekte, yakni sekte Bhairawa, sekte Resi, Boda, Siwa Siddhanta, sekte Ganapati, sekte Pasupata, Sora, sekte Brahmana, dan sekte Waisnawa. Disetujui dalam pesamuhan agung itu, 3 kelompok masyarakat Bali mempersatukan diri dalam satu paham yang dinamakan dengan Trimurti, yaitu Tuhan hanya satu, namun memiliki 3 fungsi, yaitu pencipta, Brahma sebagai pemelihara, Wisnu dan sebagai pelebur adalah Siwa. Paham tersebut saat sekarang ini dikenal dengan nama agama Hindu. Untuk menghormati Empu Kuturan yang telah berjasa mempersatukan umat Hindu di Bali, maka didirikanlah Pelinggih Menjangan Seluang atau Sakaluang. Menjangan Seluang atau Sakaluang adalah implementasi dari penyatuan berbagai sekte agama menjadi satu paham, yaitu Trimurti atau agama Hindu yang mengusung Brahma, Wisnu, Siwa. Pelinggih Menjangan Seluang atau Sakaluang dianggap sebagai penyatuan pikiran, pendapat, pandangan, atau keinginan keluarga. Jadi, sebagai lambang persatuan dan kesatuan serta kerukunan rumah tangga atau keluarga. Oleh karena Empu Kuturan sudah menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan dan untuk selalu mengenang Empu Kuturan, maka didirikanlah Pelinggih Menjangan Seluang. Secara sederhana, menjangan saluang berasal dari kata menjangan yang merupakan binatang rusa dan saluang yang berarti kepala. Secara gamblang artinya adalah kepala menjangan atau kepala rusa. Mengapa ada pelinggih yang diisi dengan kepala menjangan? Tentulah sudah pasti sebagai simbol penghormatan dan pemujaan kepada Empu Kuturan yang telah meletakkan dasar-dasar spiritual pada masyarakat Bali yang dianut sejak 1000 tahun yang lalu hingga saat ini. Menjangan Saluang yang bentuknya panjang ini terdiri dari 3 ruang atau rong yang cukup besar. Rong pertama dan kedua hampir sama lebarnya, kira-kira 75 cm. Dalam rong yang besar yang di tengah berisi kepala menjangan lengkap dengan tanduknya. Bentuk menjangan saluang rupanya memang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya 3 kelompok besar masyarakat zaman dahulu, di mana salah satu diantaranya yakni kelompok Baliaga terdiri dari 9 sekte agama. Pelinggih Menjangan Seluang juga berfungsi sebagai pesinggahan Betara Majapahit yang dipersonifikasikan sebagai istana dari Empu Kuturan. Menjangan Seluang sebenarnya sangat sederhana,
yaitu kepala menjangan sesuai dengan kemudahan di setiap merajan di Bali. Menjangan saluang adalah simbol penghayatan kehadapan para betara-betari, dewa-dewi, dan para empu atau pandita serta leluhur yang berasal dari tanah Jawa. Dengan demikian, menjangan seluang adalah simbol keterikatan rohani antara tanah Bali dengan tanah Jawa. Lalu muncul pertanyaan kembali, di mana simbol itu ditempatkan? Simbol menjangan saluang diletakkan di merajan gede atau sangga gede. Sementara merajan yang tingkatannya kemulan taksu tak dilengkapi dengan menjangan seluang. Kepala menjangan tersebut ditempatkan pada pelinggih yang disebut saren gede atau saren kaje karena ditempatkan di utara. Saren gede ini berfungsi sebagai tempat menstanakan dan memuja para dewa-dewi. Jika dalam dunia manusia, saren gede diibaratkan sebagai wisma besar yang diperuntukkan bagi semua yang hadir atau para tamu yang menerima atau yang mulia dari mana saja. agar bahagia. Ada juga yang menempatkan menjangan saluang di tajuk pepelik, di mana tajuk adalah sebagai tempat wisma menstanakan serta memuja para dewa pada saat odalan. Kalau di beberapa daerah di Bali, tajuk juga disebut dengan balai pengaruman. Karena misteriusnya simbol menjangan ini dalam perdebatannya dengan keyakinan agama Hindu di Bali, maka kata menjangan seluang itu pun menjadi suatu pertimbangan yang sampai sekarang masih memunculkan banyak versi. Mungkin juga menjangan adalah sebagai simbol kemuliaan pada masa itu. Para penganut Kuturanisme meyakini bahwa menjangan adalah hewan kesayangan dan dimuliakan oleh empu Kuturan kala itu. Namun, pelinggih menjangan seluang sudah diketahui oleh masyarakat umum adalah pelinggih untuk menghormati jasa-jasa empu Kuturan di Bali. Beliau adalah tokoh spiritual yang memperkokoh sendi-sendi kehidupan beragama di Bali. Antara lain adanya kayangan 3 di desa-desa Pekraman, adanya kayangan jagat, adanya satkayangan di Bali, tata cara penyelenggaraan desa Pekraman, tata cara pelaksanaan upacara dan upacaranya, mengenal arsitektur tradisional Bali, pelinggih-pelinggih Meru, Tugu, dan Gedong. Dan empu Kuturan juga dikenal sebagai pemersatu beberapa paham atau sekte Hindu yang ada di Bali. Beliau juga mengajarkan berbagai jenis pedagingan secara spiritual dan menganjurkan membuat sanggah atau merajan di tiap-tiap pekarangan rumah. Sebenarnya, sebelum paham atau sekte Hindu yang ada di Bali itu dapat disatukan oleh empu Kuturan, seringkali terjadi pertentangan paham yang menimbulkan keributan. Maka dari itulah Raja Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa yang bertahta di Bali pada waktu itu pada tahun Saka 910 sampai 933 yang merupakan raja keturunan Majapahit memandang perlu mendatangkan ahli rohaniawan dari Majapahit. Keinginan beliau ditanggapi positif oleh Majapahit, maka dikirimlah Maharesi ke Bali, di mana empu Kuturan ditetapkan sebagai ketua majelis dalam tugas menangani sekte-sekte di Bali tersebut, yang akhirnya mengadakan pertemuan dengan nama Samuan III. Jadi kesimpulannya, yang berstana atau melinggih di menjangan seluang adalah empu Kuturan dan Maharesi yang hadir kala itu sebagai bentuk penghormatan saat itu. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Sampai jumpa. Santi, Santi.